Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di kesempatan kali ini ya. Kita masih di program pembelajaran jarak jauh SMK IT Ihsanul Fikri dan kita kali ini masih di mata pelajaran teknologi layanan jaringan untuk kelas 12 yaitu memahami fungsi firewall pada jaringan VoIP. Iya, adapun tujuan pembelajaran kita ya, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan fungsi firewall pada jaringan komputer. Kemudian, siswa dapat menjelaskan fungsi firewall pada jaringan VoIP. Nah, untuk pengertian dari VoIP sendiri ya, VoIP adalah sebuah perangkat ya, di mana saat ini sudah berkembang pesat teknologi voice ini ya, Voice on Internet Protocol. Itu arti atau pengertian dari VoIP sendiri. Nah, VoIP ini karena dia berada di jaringan komputer tentu sama ada gangguannya juga ya, baik dari eksternal maupun internal ya, karena dia juga berada di jaringan komputer, maka bahayanya juga sama, ancamannya juga sama ya. Nah, kemudian untuk menghindari itu ya, kita perlu sebuah perangkat atau ya perangkat untuk menghadang ya, untuk menghadang atau untuk melakukan suatu pencegahan agar ancaman itu diminimalisir, yaitu dengan sebuah alat yaitu namanya firewall ya. Nah, di sini pengertian firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang memberikan otorisasi pada lalu lintas jaringan komputer yang dianggap aman untuk melaluinya dan melakukan pencegahan terhadap jaringan yang dianggap tidak aman ya. Nah, untuk firewall sendiri didefinisikan sebagai suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Firewall sebagai sebuah komponen atau kumpulan komponen yang membatasi akses antara sebuah jaringan yang diproteksi dari internet atau kumpulan-kumpulan jaringan lainnya. Nah, kemudian pada jaringan komputer ya, kita sekarang berbicara untuk firewall pada jaringan komputer ya, khususnya yang berkaitan dengan aplikasi yang melibatkan berbagai kepentingan, akan banyak terjadi hal yang dapat mengganggu kestabilan koneksi jaringan komputer tersebut, baik berkaitan dengan hardware atau pengamanan fisik, sumber daya listrik, maupun yang berkaitan dengan software atau sistem, konfigurasi, sistem akses, dan lain-lain. Ya, kemudian keamanan pada jaringan didefinisikan pada 5 kategori. Yang pertama adalah confidentiality, yaitu memberikan prasyarat bahwa informasi data hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua adalah integrity, yaitu memberikan prasyarat bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Kemudian yang ketiga ada availability ya, atau
atau availability, ya, memberikan persyaratan bahwa informasi yang tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Kemudian ada authentication, itu memberikan persyaratan bahwa pengiriman suatu informasi dapat diidentifikasikan dengan benar dan ada jaminan bahwa identifikasi yang tidak palsu, ya. Jadi memberikan jaminan bahwa identifikasi atau identitasnya yang didapat tidak palsu. Yang kelima, non-repudiation, itu memberikan prasyarat bahwa baik pengirim maupun penerima pesan informasi tidak dapat menyangkal pengiriman pesan. Nah, itu 5 kategori keamanan pada jaringan, ya, atau definisinya, ya. Kemudian ada 4 kategori bentuk gangguan pada sistem atau serangan pada sistem. Yang pertama itu ada interruption, yaitu merupakan suatu aset, ya, dari sebuah sistem yang diserang hingga tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Ya, contohnya adalah kerusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau perangkat keras atau saluran jaringan. Yang kedua itu namanya interception, merupakan suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Pihak yang dimaksud adalah dapat berupa orang, program, atau sistem lainnya. Contohnya penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Kemudian modification, ya. Ini merupakan suatu pihak yang tidak berwenang tapi dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset, ya. Contohnya perubahan nilai pada file data dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Yang keempat adalah fabrication, ya, merupakan suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu dalam sistem. Contohnya pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Yaitu ada 4 kategori, ya, bentuk gangguan atau serangan pada sistem. Nah, kemudian dalam internet working dikenal ada beberapa istilah gangguan. Ada hacking, ya, di mana hacking sendiri merupakan perusakan pada infrastruktur jaringan yang sudah ada, misalnya perusakan pada sistem dari suatu server. Yang kemudian kedua ada phishing, ya, di mana itu merupakan sebuah pemalsuan terhadap data resmi untuk hal yang berkaitan dengan pemanfaatannya. Kemudian ada deface, perubahan terhadap tampilan sebuah website ilegal, secara ilegal maksudnya. Nah, kemudian ada carding. Ya, di sini pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang. Misalnya mencuri nomor kartu kredit kemudian digunakan untuk memanfaatkan saldonya yang ada pada rekening itu untuk keperluan berbelanja secara online. Yaitu beberapa gangguan dalam internet, ya. Ada hacking, phishing, deface, dan carding. Ya, baik. Kemudian di sini kita lihat ada
karakteristik firewall pada jaringan komputer ya. Yang pertama karakteristiknya adalah, nah, firewall harus lebih kuat dan kebal terhadap serangan dari luar. Hal ini berarti sistem operasi akan relatif lebih aman dan penggunaan sistemnya dapat dipercaya. Yang kedua, hanya aktivitas atau kegiatan yang dikenal atau terdaftar saja yang dapat melewati atau melakukan hubungan. Ya, hal ini bisa dilakukan dengan mengatur kebijakan pada konfigurasi keamanan lokal. Nah, kemudian semua aktivitas atau kegiatan dari dalam dan keluar harus melewati firewall. Ya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membatasi atau memblokir semua akses terhadap jaringan lokal kecuali jika melewati firewall terlebih dahulu. Nah, tentunya firewall di sini dirancang untuk ya. Jadi fungsi dari firewall dirancang untuk mengendalikan aliran paket berdasarkan asal, tujuan, dan informasi tipe paketnya. Nah, di sini secara umum terdapat 4 jenis firewall yang dibedakan berdasarkan cara kerjanya. Ya, yang pertama adalah packet filtering gateway, application layer gateway, circuit level gateway, dan stateful multi-layer inspection firewall. Ya, baik demikian saya kira ya. Dan oh ya, untuk tugas kalian semuanya untuk mencari ya, yaitu keempat jenis firewall ya. Kalian explore ya, bisa lewat internet, bisa lewat buku dan lain-lainnya. Kalian explore dari 4 jenis firewall tadi, dari packet filtering gateway, application layer gateway, circuit level gateway, stateful multi-layer inspection firewall ya. Itu kalian explore, kalian cari maksudnya apa ya untuk pertemuan depan, dan agar kalian paham dulu sebelum Bapak sampaikan dari 4 jenis firewall tersebut ya. Oke, baik, saya kira untuk hari ini Bapak cukupkan sekian ya. Terima kasih perhatiannya. Semoga kalian semua sehat dan insya Allah kita kembali bersama di lain waktu. Saya tutup. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.